terjadi mengakibatkan puluhan siswa terluka. Di sekitar masjid. Mas doa, pas mau selesai doa, mas di akhir-akhir. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini aku akan membahas salah satu kasus yang cukup menyita perhatian publik pada tahun 2025 ini, yaitu peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 7 November 2025 di lingkungan SMA Negeri 72 Jakarta, tepatnya di area masjid sekolah saat sholat Jumat berlangsung. Ledakan tersebut menyebabkan puluhan siswa dan guru mengalami luka dan aktivitas belajar mengajar dihentikan sementara untuk proses evakuasi dan penanganan korban. Ada yang kupingnya agak berdarah, juga ada yang matanya kena sar juga tadi ya? Oh, tadi ada yang udah hancur, kakinya udah hancur. Enggak, ini ada yang luka berat juga ya. Itu luka berapa? Menariknya, di awal kejadian, sempat muncul berbagai spekulasi di media sosial. Ada yang mengira suara keras tersebut berasal dari pengeras suara atau sound system. Namun, setelah dilakukan penyelidikan oleh aparat dan dilaporkan oleh media resmi, kejadian ini dikonfirmasi sebagai ledakan yang nyata, bukan gangguan teknis. Kasus ini kemudian menjadi semakin kompleks karena terduga pelakunya adalah seorang siswa berusia 17 tahun. Artinya kasus ini tidak bisa dilihat hanya sebagai tindak kriminal biasa, tetapi juga berkaitan dengan hukum anak, kesehatan mental remaja, dan lingkungan sosial sekolah. Oleh karena itu, aku akan menganalisis kasus ini menggunakan pendekatan perspektif hukum, psikologi, dan sosiologi agar kita bisa melihat masalah ini secara lebih utuh. Kalau dilihat dari sisi hukum, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah status pelaku yang masih di bawah umur. Dalam sistem hukum di Indonesia, anak yang berkonflik dengan hukum tetap dimintai pertanggungjawaban, tetapi tentunya dengan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa. Fokusnya bukan hanya pada hukuman, melainkan juga pada perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi. Artinya, proses hukum dalam kasus ini harus mempertimbangkan hak-hak anak seperti pendampingan hukum dan kondisi psikologis pelaku. Ini penting supaya hukum tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga bersifat mendidik. Selain itu, kasus ini juga memunculkan pertanyaan tentang keamanan sekolah sebagai ruang publik. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa dan guru, ketika terjadi peristiwa seperti ini, maka secara hukum perlu ada evaluasi terhadap sistem pengawasan dan pencegahan resiko di lingkungan pendidikan. Ini menjadi serangan sekolah dengan ledakan pertama di Asia. Selanjutnya, dari sudut pandang psikologi, kasus ini sangat berkaitan dengan kesehatan mental remaja. Masa remaja adalah fase yang rentan. Tekanan akademik, hubungan sosial, dan masalah pribadi bisa berdampak besar pada kondisi mental seseorang. Dalam kasus ini disebutkan bahwa kondisi mental terduga pelaku belum stabil sehingga belum bisa diminta keterangan secara utuh. Caroline menilai perundungan, minimnya teman berbagi, dan tontonan video kekerasan tanpa adanya edukasi dari orang dewasa sangat mungkin menjadi komponen pemicu pada kondisi kejiwaan terduga pelaku. Kita tidak tahu bagaimana apakah kebutuhan sosialnya terpenuhi, teman-teman di sekitarnya, guru, lingkungan sekolah, apakah kondusif untuknya. Ketika itu informasi yang masuk sudah tidak sesuai atau bermasalah, menunjukkan indikasi untuk melakukan ke arah yang kekerasan, tidak disertai filter, jadi pada pribadi yang sedang mencari jati diri, maka ini kombinasi yang sangat bisa membuat dinamit yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa faktor psikologis tidak bisa diabaikan, bukan untuk membenarkan tindakan, tetapi untuk memahami latar belakang perilaku agar kejadian serupa bisa dicegah di masa depan. Selain pelaku, aspek psikologis juga sangat terasa pada korban. Siswa dan guru yang berada di lokasi kejadian berpotensi mengalami trauma, rasa takut, dan kecemasan ketika kembali ke sekolah.
Karena itu, penanganan kasus ini seharusnya tidak berhenti pada proses hukum saja, tetapi juga melibatkan pendampingan psikologis dan pemulihan trauma agar lingkungan sekolah bisa kembali terasa aman. Menurut Caroline, saat ini yang paling penting adalah pemulihan kondisi psikologis para korban hingga tuntas. Setelah itu, langkah mitigasi berupa rekonstruksi kognitif pada seluruh siswa harus dilakukan agar hal ini tidak terulang kembali. Sementara itu, dari perspektif sosiologi, kasus ini dapat dilihat sebagai bentuk penyimpangan sosial yang terjadi dalam lingkungan pendidikan. Sekolah bukan hanya tempat belajar akademik, tetapi juga tempat pembentukan nilai, norma, dan interaksi sosial. Ketika sistem sekolah di dalamnya tidak berjalan dengan baik, misalnya kurangnya pengawasan atau lemahnya dukungan sosial, maka potensi konflik bisa meningkat. Peristiwa ini juga berdampak besar pada rasa aman sebagian besar warga yang ada di sekolah. Tidak hanya siswa, tetapi juga guru dan orang tua menjadi lebih waspada. Kepercayaan terhadap sekolah sebagai ruang aman pun jadinya bisa terganggu. Sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan ini, bisa disimpulkan bahwa kasus ledakan di SMA N72 Jakarta tidak dapat dilihat hanya sebagai satu peristiwa tunggal, apalagi jika hanya dipahami dari sisi kriminalitas semata. Kasus ini justru memperlihatkan bagaimana satu kejadian dapat berkaitan dengan banyak aspek dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, penanganan kasus seperti ini seharusnya tidak berhenti pada penyelidikan dan proses hukum saja. Perlu ada upaya yang lebih menyeluruh, mulai dari penguatan keamanan sekolah, penyediaan layanan kesehatan mental yang mudah diakses, hingga kerjasama yang lebih erat antara sekolah, orang tua, dan lingkungan sosial. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, sekolah diharapkan dapat kembali menjadi ruang yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan siswanya, baik secara akademik maupun emosional. Itu saat lagi sholat, itu kan pada masih khotbah, itu masih doa, pas mau selesai doa, masih akhir-akhir, itu ada meledak, Pak. Meledaknya posisinya di sebelah mana? Di lantai atas, bawah, di bawah berarti? Iya. Terus kondisi pas habis ledakan gimana? Panik gak? Panik, Pak. Panik, baunya kayak petasan, Pak. Bawa bahan-bahan kimia lah. Ada yang beberapa yang terbakar, terus yang terluka itu akhirnya ditarik juga, Pak, ditarik. Itu ledakan pertama. Pas ledakan keduanya saya nggak tahu, soalnya ledakan keduanya saya udah sampai di luar sekolah. Mungkin ada yang di dalam yang terluka, terus yang sisanya pada kabur keluar. Nah, kaca-kaca yang masjid kali yang jadi pada berdarah muka. Oh, berarti kaca-kaca itu semua pecah ya? Lihat pada depan di kiri saya itu kayak ada api gitu, saya nggak tahu. Oh, kalau situ saya pas pertama saya ngiranya itu sound system. Iya saya nanya kan, itu apa tadi yang meledak? Terus katanya ada yang ngomong sound system, ada yang ngomong bom. Saya nggak tahu. Diduga berasal dari bom rakitan berisi paku yang diledakkan oleh terduga pelaku berinisial FN, seorang siswa aktif di sekolah tersebut. Nis ditemukan di lokasi ledakan SMA N72 Jakarta Utara mengungkap adanya indikasi kuat terkait ideologi ekstremis yang dianut oleh terduga pelaku. Tulisan-tulisan yang ditemukan pada senjata mainan dan kaos pelaku diduga mencerminkan kekaguman terhadap pelaku serangan teroris bermotif rasisme dan supremasi kulit putih internasional, serta penggunaan slogan-slogan ideologis. Ditemukan nama-nama pelaku serangan bermotif rasisme, anti-imigran global seperti Brandon Tarrant, Luca Trainib, Alexandre Bissonnette. Welcome to Hell tertulis pada senjata mainan mengindikasikan niat kekerasan dan keputusasaan. Kemudian juga terdapat tulisan For Agartha yang diduga sebagai simbol dunia tersembunyi yang sering dikaitkan dengan teori konspirasi. Ya, sejak kecil sudah dibully. Bahkan dia pernah ajak seorang temannya untuk melapor kepada sekolah bahwa dia dibully, tapi tidak direspon oleh sekolah. Mungkin cukup sekian penjelasan analisis mengenai ledakan di SMA N72 Jakarta ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.